Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprianus Tolombanua, nomor induk mahasiswa D1B1 17004. Baik, materi saya adalah diagnosis defisiensi dan toksisitas hara mineral. Nah, diagnosis defisiensi dan toksisitas hara mineral bertujuan untuk menjelaskan bahasa tubuh dan status hara mineral dalam tubuh tanaman. Hubungan antara pertumbuhan tanaman dengan konsentrasi hara mineral dalam jaringan dibedakan menjadi 4 zona. Yang pertama adalah defisiensi, yang kedua adalah peralihan, dan ketiga adalah kecukupan, dan keempat adalah lewat cukup. Baik, pertama adalah diagnosis berdasarkan gejala visual. Nah, menurut Grundon pada tahun 1987, diagnosis berdasarkan gejala visual memerlukan pendekatan sistematis. Yang pertama adalah pengumpulan informasi. Nah, pengumpulan informasi adalah mendapatkan informasi yang ada dengan cara melakukan riset di lapangan, dan yang kedua adalah mencatat sejarah perkembangan masalah. Nah, sistematis ini adalah dengan melakukan catatan-catatan sesuai dengan hasil informasi yang telah didapatkan. Kemudian adalah mendeskripsikan masalah. Nah, di sini adalah menggambarkan masalah yang telah ditemukan. Kemudian adalah yang terakhir, keempat, melakukan diagnosis akhir. Gejala defisiensi atau kelebihan hara ini dapat lebih mudah diketahui melalui daun. Kenapa di daun? Karena kita bisa melihat di sana langsung, misalnya dari warna daunnya. Namun selain itu juga kita dapat melihat melalui pucuk akar, buah, dan batang. Kemudian adalah diagnosis berdasarkan analisis tanaman. Nah, fokus perhatian dalam diagnosis penggunaan hara mineral ini berdasarkan diagnosis analisis tanaman, yaitu dengan menentukan nilai kritis defisiensi. Kandungan hara mineral dalam jaringan tanaman hasil diagnosis berdasarkan analisis tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor penting, yaitu yang pertama, stadia bagaimana perkembangan tanaman. Kedua adalah bagaimana tanaman yang diambil sebagai sampel. Ketiga adalah bagaimana spesies tanaman tersebut, dan keempat adalah bagaimana interaksi hara dalam tanah, dan yang kelima adalah faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan lain-lain. Ini dikemukakan menurut Mescher pada tahun 1986. Nah, apa saja pengaruh gangguan unsur hara terhadap pertumbuhan tanaman? Pengaruh diferensiasi unsur hara yang nyata adalah menghambat pertumbuhan tanaman, sehingga ukuran tanaman itu menjadi relatif lebih kecil atau tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, efek lebih jauh adalah menurunkan asimilat atau hasil fotosintesis bersih tanaman. Kemudian adalah diagnosis berdasarkan analisis tanah. Nah, analisis tanah bertujuan untuk mengetahui kandungan unsur hara apa saja yang ada dalam tanah. Dalam hal ini kita dapat mengetahui kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah tersebut dapat dinilai dengan beberapa metode pendekatan, yaitu yang pertama adalah analisa contoh tanah. Yang kedua adalah mengamati gejala-gejala dalam pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah menganalisa contoh tanaman. Dan keempat adalah percobaan pot di rumah kaca. Dan kelima adalah percobaan lapangan. Nah, dari hasil diagnosis uji tanah tersebut dapat dipakai untuk yang pertama adalah menentukan jumlah hara yang tersedia pada tanaman, dan kemudian memberi peringatan kepada petani tentang bahaya-bahaya apa saja yang mungkin akan terjadi pada tanamannya, baik defisiensi maupun keracunan atau toksisitas. Dan kemudian adalah menjadi dasar penetapan dosis pupuk, dan terakhir adalah memberikan perkiraan produksi akibat pemakaian dosis pupuk tersebut, sehingga memungkinkan dilakukannya evaluasi ekonomi dan membantu pemerintah
dalam menyusun kebijakan antara lain dalam hal pengadaan dan penyebaran pupuk dan perencanaan wilayah dan infrastruktur. Baik, demikian hasil presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.